Satu langkah perjalanan yang melibatkan 18 pemikiran tak senada. Bersama berdaya dan berkarya adalah simbol kesinambungan. BKN 24 Ancol Bersama berdaya berkarya. 11 Juni 2025, kami datang dari Universitas Siliwangi sebagai bagian dari program kuliah kerja nyata. Kami ditempatkan di sebuah desa yang berada di selatan Tasikmalaya, desa yang bernama Ancol. Terletak di Kecamatan Cinayam, Kabupaten Tasikmalaya, desa ini terdiri dari 3 dusun, Maribaya, Ancol, dan Panaikan. Di sini kami tinggal, belajar, mengabdi, dan tumbuh bersama. Selama 34 hari, kami mencoba memahami arti sederhana dari kata berbaur, tidak hanya dengan program kerja, tetapi dengan senyum warga, tawa anak-anak, dan kebersahajaan yang perlahan mengikat hati kami. Oke, jadi first impression datang ke Desa Ancol itu saya sempat ragu karena ini desa gak ada gang. Terus pas pertama kali saya opening ceremony, ternyata masyarakatnya antusias dengan kedatangan kita KKN dari Universitas Siliwangi, dan saya merasa sangat senang karena dianggap sebagai warga mereka dan mereka welcome kepada saya, kepada anggota-anggota yang lain, dan saya merasa senang dan bahagia. Setelah hari pertama yang hangat dan penuh sambutan, kami mulai menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih dekat. Salah satu langkah pertama kami adalah menuju sekolah, tempat kami belajar sambil mengajar dan mendengar suara masa depan dari bangku-bangku kecil di SDN Ancol. Mengajar bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi mendengarkan mereka, bermain bersama mereka, dan mengingat kembali bagaimana rasanya menjadi anak-anak. Experience aku waktu ngajar kemarin perkeran di SD ternyata lebih challenging dibanding dengan pengalaman aku mengajar sebelumnya. Yang bikin susahnya itu lebih ke kelas manajemen. Anak-anaknya susah diatur, terus kayak harus ekstra sabar buat menghadapi mereka karena aku ngajar di kelas 1 sama kelas 1. Dan kalau dari segi materi itu udah pasti gampang ya, soalnya yang dibahasnya juga materi-materi dasar. Tapi ya di kelas manajemennya itu sih yang susah. Harus benar-benar ekstra sabar menghadapi mereka. Setelah momen tersebut, hari berselang, kami kembali turun ke lapangan. Kali ini bukan untuk memberi materi pelajaran, tapi untuk menyatu dalam semangat permainan. Di SDN Ancol, kami menggelar pekan olahraga antar kelas, ajang sederhana yang justru jadi ruang besar untuk tawa dan kebersamaan. Seminar anti-bullying. Di tengah berbagai aktivitas yang padat dan meriah, kami merasa penting untuk menghadirkan sebuah ruang yang bermakna. Ruang ini bukan untuk bermain atau berkompetisi, melainkan untuk mendengarkan dan menyuarakan hal-hal yang sering terabaikan,
tentang perasaan yang disimpan dan luka yang tak terlihat. Melalui seminar anti-bullying ini, kami berusaha membuka percakapan sederhana tentang hal yang sebenarnya sangat penting. Kami berharap dari sesi ini, anak-anak dapat membawa pulang sesuatu yang tak kasat mata, yaitu keberanian. Meski kecil, semoga kelak tumbuh menjadi kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan saling menjaga satu sama lain. Pengalaman saya sebagai penanggung jawab sekaligus pemateri dalam acara seminar edukasi karakter anti-bullying yang dilaksanakan di SDN Ancol sebagai proker utama di tema pendidikan KKN 24 Ancol pastinya adalah pengalaman yang sangat berharga karena pertama kalinya bagi saya bisa menjadi penanggung jawab sekaligus pemateri dalam acara yang sama, dan saya juga sangat merasa bersyukur karena melihat antusiasme dari pihak sekolah, begitupun siswa-siswi yang sangat positif dan tinggi dalam acara tersebut. Pastinya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi atau bisa memberikan dampak besar di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas Kreasi SDN Ancol. Kami juga melakukan acara kreasi seni di SD Negeri Ancol. Kami mengajak anak-anak untuk bebas berekspresi, tidak ada yang salah, tidak ada yang dibetulkan, hanya ruang untuk mengekspresikan imajinasi mereka sepuasnya. Di mata anak-anak itu, kami melihat semangat yang tulus dan mungkin dari meja-meja kecil di sekolah itu akan tumbuh seniman masa depan yang hari itu pernah tersenyum bersama kami. Lagu Kaulah Emoku, selamat menyaksikan. Digitalisasi UMKM dan Mandi Plus. Pengabdian kami di Desa Ancol tidak hanya menyapa anak-anak di ruang kelas, tetapi juga menjangkau para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Melalui program digitalisasi UMKM, penitikan di Google Maps, dan edukasi penggunaan aplikasi Mandi Plus, kami berupaya mendampingi mereka yang selama ini berkarya dari rumah dengan alat sederhana dan semangat yang luar biasa. Di balik produk-produk lokal yang tampak sederhana, terdapat tekad yang besar yang hanya menanti kesempatan untuk tumbuh. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Kerupuk Kerong nih. Kita lagi ada di Kerupuk Kerong, UMKM yang lumayan besar di Panaikan. Maju. Bisa lu lihat di dalam, ini tempat pembuatannya. Kebetulan sekarang lagi libur, jadi nggak ada produksi. Produksinya udah disemalamin. Jadi hasilnya kayak gini. Sini bang, lihat bang. Nih, hasilnya tuh kayak gini bang. Lu lihat sampai ujung sana itu banyak banget. Banyak banget kerupuk-kerupuk yang udah diproduksi semalam. Sekarang tinggal dijemur aja, tinggal nunggu mereka kering ya bang ya. Sekarang kita jalan lagi bang sana bang. Nah, itu tuh kan tadi kan tempat produksinya. Sekarang tuh kita ke tempat penyimpanannya, gudangnya. Terus sama ada rumah pemiliknya juga di sana. Kita ke sana. Nah, nih awalnya nih kata pemiliknya dulu hanya iseng. Dulu tuh cuma iseng aja, ya pengen bikin sesuatu aja. Cuma sekarang sudah berjalan 20 tahun, mereka udah bisa bikin sekitar 80 kilo sehari bang. Lu bayangin sehari bang. Sekarang kita lihat. Nih bang,
shoot ke sini bang. Di sini kita lagi sosialisasi sama pemiliknya. Kita lagi sosialisasi mengenai buku keuangan dan juga kita taruh titik lokasi karena di sini belum ada lokasinya. Biar orang tahu juga optimalisasi bang, optimalisasi supaya apa? Supaya UMKM ini tumbuh nanti bang ya. Sekarang kita boleh ke wawancara Pak Kordes di sini. Pak Kordes gimana Pak Kordes? Sekarang berada di Kerupuk Kerong, nggak tahu nggak Kerong itu apa artinya? Apa tuh? Kerupuk berongga, karena banyak rongga-rongga yang kosong, jadi Kerong itu kerupuk berongga. Itu POV saya ya. Karena belum tahu ya. Ini POV saya, menurut saya ini kerupuk berongga. Rasanya mantap Ya. Ya, Kalau kalau- POV saya mah itu kerupuk kerang-kerong. Kerang-kerong, kenapa Iya, kerang-kerong? karena tipis kecil bulat gitu. Bolong-bolong. Ya, buat kalian yang mau beli kerupuk Kerong boleh langsung saja nanti cari di Gmap kerupuk Kerong ya, berada di Ancol di Dusun Panaikan, Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Oke, thank you Bang Sandi ya. Ya. Hari pun berganti, tepatnya Rabu 9 Juli 2025, sebuah hari yang mencerminkan siapa kami sebenarnya. KKN 24 Ancol bukan hanya sekumpulan mahasiswa yang dikirim ke sebuah desa. Pagi itu, kami memulai dengan penanaman markisa dengan metode sambung dan pembuatan pupuk organik cair. Bibit markisa madu yang telah kami siapkan akhirnya ditanam bersama warga di 3 dusun, yaitu Maribaya, Panaikan, dan Ancol. Teman-teman dari Faperta memimpin jalannya kegiatan, mengajarkan teknik penyambungan, membuat pestisida nabati untuk tanaman cabai, mengedukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjangnya, dan memastikan bahwa yang kami tinggalkan bukan hanya sebuah tanaman, tapi juga ilmu dan harapan. Kami belajar bahwa mengabdi bukan hanya soal menyelesaikan tugas dari kampus, tapi memastikan apa yang ditanam hari ini bisa tumbuh bahkan setelah kami pulang. Siang harinya, suasana desa berubah. Tenda-tenda mulai didirikan, meja disusun, produk UMKM warga mulai ditata. Kami menggelar bazar UMKM, ruang untuk memperkenalkan potensi lokal yang sebelumnya mungkin belum banyak dikenal. Disinilah kami mendampingi pelaku UMKM dari proses awal, yaitu pendataan usaha, pelatihan digital marketing, pengelolaan uang kas. Bazar ini bukan sekedar jualan satu hari, tapi latihan bagi para pelaku UMKM untuk tampil dan berkembang dan percaya diri dengan usahanya. Di sisi lain, gedung serbaguna yang berada tak jauh dari bazar, kami sulap menjadi ruang perayaan Ancol Celebration, acara penutupan dari seluruh rangkaian kegiatan KKN 24. Ada pentas seni, musik, dan penampilan spontan dari anak-anak yang dulu kami ajar. Acara ditutup dengan tablik akbar. Kami duduk bersama warga dalam keheningan, mendengarkan tausiah. Hari itu kami merasa lelah, tapi kami juga merasa lengkap karena di satu hari yang padat ini, semua yang kami bawa dari kampus benar-benar menyatu dalam satu panggung pengabdian.
34 hari di desa Ancol mungkin telah berakhir, tetapi kisahnya akan terus hidup di dalam jiwa kami. Kami datang membawa program, namun pulang dengan pengalaman, pelajaran, dan rasa yang tidak bisa dilupakan. Terima kasih Desa Ancol.